Sudah lebih dari sebulan, tragedi Seruyan yang menewaskan Gijik, pria 35 tahun warga Desa Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah, belum menemukan titik terang. Peristiwa itu berawal dari aksi damai warga Bangkal menyuarakan tuntutan hak plasma kebun sawit yang sudah dijanjikan belasan tahun oleh PT Hamparan Masawit Bangun Persada atau PT HMBP. Sabtu 7 Oktober 2023 menjadi puncak dari konflik tersebut. Selain lemparan gas air mata, peluru tajam juga dilesatkan ke arah warga. Proyektil peluru menembus dada kiri Gijik hingga menewaskannya. Peluru lainnya menancap di pinggang Taufik Nur Rahman yang mengakibatkan luka berat. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan yang menjadi bagian dari tim advokasi solidaritas untuk masyarakat adat Bangkal berencana melapor ke Ombudsman. Setidaknya ada 3 laporan yang siap diserahkan, setelah sebelumnya ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK akibat laporan polisi yang tercekat. Kami juga melaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia. Setidaknya ada 3 hal. Satu, terkait penggunaan senjata berlebihan dalam penanganan aksi massa di bulan September sampai dengan 7 Oktober ya. Kemudian kami juga melaporkan terkait dengan pengerahan kekuatan berlebihan, pasukan berlebihan. Karena memang selama investigasi dilakukan kami mendapatkan satu surat perintah utuh begitu ya, yang terhitung dari September sampai dengan 5 Oktober. Di situ disebutkan ada pasukan Brimob Sabara, Direktorat Intel Polda Kalteng, Direktorat Kriminal Umum, Direktorat Kriminal Umum ya. Kemudian juga ada Samapta di situ diturunkan. Itu lengkap sprintnya. Terus kemudian laporan kedua, ketiga itu terkait proses hukum yang tengah berjalan, laporan tipe B nomor 41 yang mana dalam proses hukum yang dilakukan oleh Polda Kalteng itu dilakukan secara serampangan. Setidaknya 3 hal itu yang kita laporkan ke Ombudsman Republik Indonesia. Permintaan ke LPSK mandek karena mensyaratkan laporan polisi terlebih dahulu. Sementara itu, pihak keluarga korban berharap LPSK bisa memberi perlindungan seiring masifnya intimidasi. Dalam konteks kasus lain, kesulitannya juga ini. Jadi LPSK menekankan harus ada laporan polisi dulu. Sedangkan kondisi masyarakat mencari keadilan dan pengungkapan kebenaran itu seperti yang terjadi di Mabes Polri. Warga masyarakat mengadukan dugaan peristiwa pidana pembunuhan terhadap apa yang menimpa keluarganya justru ditolak begitu. Hingga kami memandang untuk konteks luas ya, seharusnya syarat formil itu bisa dapat kemudian diberikan opsional begitu. Jadi tidak letter law, dia harus LP polisi begitu. Sebelumnya, Kamis 9 November 2023, tim advokasi bersama keluarga korban melapor ke Bareskrim Polri. Mereka mengadu karena hingga pekan kelima belum ditemukan titik terang perihal pelaku penembakan. Kita hari ini melakukan laporan ke Mabes Polri karena sampai hari ini proses tersebut sudah kurang lebih 1 bulan lebih ya, itu tidak ada perkembangan. Yang ada malah masyarakat atau warga bakal itu dipanggil oleh penyidik. Penembakan yang menewaskan Gijik dan melukai warga lainnya malah berujung pada pemanggilan warga. Warga khawatir dengan pemanggilan berulang tersebut. Ada sekitar 35 orang yang dimana ini pemanggilan ini berbeda dengan apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan bahwa pembunuhan warga Bangkal tersebut yang tertembak gitu ya, ini diproses secara hukum. Ini meninggalnya karena apa, peluru tajam atau tidak gitu ya. Nah selama ini tidak ada, yang ada malah warga dipanggil dengan
untuk memberikan keterangan melawan aparat. Nah, ini kami duga bahwa ini hal yang tidak benar dan Usai ditolak, pihak keluarga mengaku kecewa. Padahal mereka sengaja datang jauh-jauh untuk mencari keadilan. Hasilnya sih masih kurang memuaskan karena nggak bisa kami buat laporan ke sini. Ditolak lah intinya. Mengecewakan, datang ke sini jauh-jauh kan hanya untuk mendengar ditolak. Itu aja. Karena masih dilakukan penyidikan di sana di Polda Kalteng. Direktur LBH Palangkaraya Aryo Nugroho yang mendampingi keluarga korban sudah mencium gelagat penolakan sejak awal. Jadi alasan penolakan itu sangat simpel, kita diminta percaya bahwa sebentar lagi Direktur Reserse Polda Kalteng gitu ya, itu akan merilis soal pembunuhan. Jumat 3 November 2023, Tim Advokasi Solidaritas untuk Masyarakat Adat Bangkal menyerahkan hasil investigasi awal terkait penembakan warga Seruyan kepada Komnas HAM. Laporan tersebut diterima oleh Komisioner Uli Parulian Sihombi. Hari ini kami dari tim advokasi ya terhadap masyarakat adat untuk Bangkal ya, tim advokasi masyarakat adat untuk Bangkal yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil, dan diantaranya yang hadir hari ini dari YLBHI, kemudian dari Kontras, dari WAPI dan juga dari KPA. Ya, kami menemui salah seorang komisioner Komnas HAM, Bapak Uli Parulian, untuk kemudian menyerahkan hasil investigasi awal yang kami lakukan dalam konflik di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepada Komnas HAM, tim advokasi memaparkan soal konflik agraria berkepanjangan. Konflik tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Bahkan memakan korban jiwa ya, dan dampak kerugian yang luar biasa untuk warga, khususnya masyarakat adat di sana. Konflik agraria di Desa Bangkal menunjukkan pemerintah termasuk aparat penegak hukum masih menerapkan pola-pola lama. Pendekatan yang dipilih mengedepankan kekerasan dan cara-cara represif. Jadi pendekatannya itu masih pendekatan-pendekatan kekerasan, cara-cara represif, memobilisasi aparat untuk menghentikan atau menghadapi protes masyarakat. Pemerintah juga mengutamakan pendekatan yang formalistik dan legalistik ketimbang dialog. Karena itu, konflik Seruyan merupakan problem struktural yang juga terjadi di banyak tempat di Indonesia. Konflik agraria seperti Seruyan ini adalah problem struktural yang tidak hanya dialami oleh masyarakat adat atau petani di Kalimantan Tengah, tetapi juga dihadapi oleh banyak masyarakat adat di banyak tempat yang tanah-tanahnya itu sejak lama telah dirampas, diakuisisi secara sepihak atas nama bisnis perkebunan sawit skala besar. Atas dasar itu, Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA menuntut dan mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan tindak represif di wilayah-wilayah konflik agraria. KPA menuntut mendesak kepada pemerintahan Jokowi untuk menghentikan segala proses penanganan yang mengedepankan pendekatan-pendekatan kekerasan, pendekatan-pendekatan yang represif dengan melakukan mobilisasi aparat pada setiap wilayah-wilayah konflik agraria di mana masyarakat melakukan protes dan menggugat hak atas tanahnya. Jadi ini Lebih jauh, KPA menilai pemerintah gagal mewujudkan reforma agraria seperti yang dicita-citakan. Janji untuk menyediakan 9 juta hektar retribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria tidak berjalan mulus. Ini juga menunjukkan konflik agraria Seruyan itu menunjukkan juga terjadinya kegagalan pelaksanaan reforma agraria yang dijanjikan oleh pemerintahan. Seperti kita tahu, pemerintah menjanjikan agenda 9 juta hektar redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria sebagai jalan memulihkan hak masyarakat. Pemerintah tidak pernah belajar dari wajah buruk penanganan dan penyelesaian konflik agraria selama 9 tahun terakhir. Catatan KPA, selama 2 periode pemerintahan Jokowi tercatat 69 korban tewas di wilayah konflik agraria.
Kepada Apa Kabar, Badan Pelaksana Harian Wilayah Aman Kalteng, Ferdinandus Ferdi Kurnianto menuturkan kronologis kejadian yang menewaskan Gijik akibat peluru tajam. Pada awalnya memang masyarakat itu menuntut lahan areal plasma ya, 20% dari perusahaan seperti itu. Yang itu sudah sejak lama sebenarnya. Sudah sejak 2008, kemudian sejak ada perjanjian juga di tahun 2000 seperti itu. Tapi sampai dengan hari ini pun masih tidak ada implementasinya, dan hal seperti itu perusahaan juga tidak memberikan hal tersebut. Pemerintah juga tidak bisa memastikan bahwa perusahaan bisa memberikan areal plasma tersebut kepada masyarakat. September 2023, masyarakat melakukan unjuk rasa di area perkebunan sawit dan memasang portal. Akibatnya, transportasi pengangkutan sawit terganggu dan pabrik tutup. Masih di September, warga mendapat informasi pabrik akan kembali beroperasi. Warga kemudian melakukan patroli. Saat mengarah ke pabrik untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, warga dihujani gas air mata oleh aparat. Pasca bentrok, Bupati Seruyan berinisiatif memanggil para pihak yang bertikai. Pihak perusahaan dan pemerintah Desa Bangkal hadir di pertemuan yang digelar awal Oktober 2023. Pada pertemuan itu, pihak perusahaan memastikan hanya bisa memberikan lahan plasma seluas 443 hektar, bukan 1.175 hektar, seperti kesepakatan awal. Hasil pertemuan itu yang kemudian ditolak oleh warga masyarakat. Pertemuan itu sehingga mereka kemudian berencana tetap menduduki areal tersebut, dan berencana juga pada hari kejadian. Senada dengan Aman Kalteng, Direktur Walhi Kalteng Bayu Herinata menuturkan kisruh kebun plasma seluas 20% tidak ujuk-ujuk terjadi. Pemberian kebun plasma merupakan konsekuensi dari hadirnya perkebunan sawit di Desa Bangkal. Memang catatan panjang ya, khususnya untuk PT Hamparan Sawit Bangun Bersada ini, karena dari data yang kita himpun berdasarkan laporan perkembangan perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi sampai dengan tahun 2021 terakhir kita dapat laporan buku itu, memang mereka tidak ada sama sekali membangun kebun plasma untuk warga ya, warga desa yang izin mereka masuk ke dalam wilayah administrasinya tadi. Sehingga itu sebenarnya jadi indikator kuat untuk pemerintah dalam hal ini Pemkab Seruyan dan juga Pemprov itu untuk melakukan tindakan-tindakan tegas sebenarnya untuk memaksa perusahaan segera memberikan lahan plasma kepada warga. Temuan Walhi Kalteng menunjukkan dugaan maladministrasi yang dilakukan PT HMBP. Itu bisa dilihat dari dokumen yang dimiliki perusahaan di tahun 2004 dan 2006. Dugaan maladministrasi menguat ketika izin usaha PT HMBP lebih dahulu keluar sebelum izin pembebasan kawasan hutan. Padahal jamaknya izin usaha dikeluarkan belakangan. Di tahapan perizinan saja mereka ini ada indikasi kuat cacat administrasi, di mana izin usaha perkebunan itu lebih dulu keluar daripada izin pelepasan kawasan hutan. Ini satu hal yang menurut kami penting juga dalam konteks evaluasi perizinan tadi dilakukan oleh pemerintah ya. Dan baru tahun 2006 mereka dapat HGU, itu luasnya cuma 11.000 hektar. Warga kemudian menuntut haknya agar perusahaan merealisasikan plasma 20% sekaligus mengembalikan lahan yang telah ditanami sawit oleh perusahaan. Dua dokumen ini sebenarnya menjadi dasar warga untuk menuntut satu, itu tuntutan utamanya adalah segera merealisasikan plasma 20%, dan yang kedua adalah mengembalikan lahan masyarakat yang mana sudah tertanami sawit oleh PT HMBP tapi itu berada di luar HGU mereka. Permintaan lahan plasma bukan tanpa alasan. Pasalnya Permentan 98 tahun 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan dan Perda nomor 5 tahun 2011 tentang pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan telah menyaratkan hal itu. Di sana ada tuh kewenangan Pemkab dan Bupati atau gubernur untuk
memaksa ya perusahaan segera merealisasikan kebun plasma, dan kalau itu tidak dilakukan maka ada tindakan-tindakan tegas, sanksi administratif, dan juga sampai ke pencabutan izin. Kewenangan Karena itu, Walhi Kalteng menilai pemerintah daerah turut bertanggung jawab atas insiden yang terjadi. Kelalaian hingga pembiaran dengan tidak ditegakkannya aturan menyebabkan konflik berkepanjangan. kewenangan ini yang sebenarnya tidak dilakukan oleh pemerintah, sehingga ada kelalaian di sana, menyebabkan konfliknya berlarut-larut, tidak terselesaikan, dan dampaknya tadi terjadi gesekan ya di lapangan seperti itu. Tidak diselesaikannya konflik lahan plasma menunjukkan Pemkab Seruyan terkesan pasif. Pemerintah setempat bahkan tidak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tuntutan warga. Ya, sampai saat ini sih kami lihat masih sangat pasif ya. Maksudnya peran-peran tadi tidak dijalankan oleh mereka. Peran dan kewenangan mereka itu tidak dilakukan oleh mereka. Jadi mereka terkesan menyerahkan semua prosesnya tadi itu ke warga atau ke masyarakat dan berhadapan langsung dengan perusahaan. Padahal di aturan ataupun di kebijakan yang ada tadi itu sebenarnya ada kewenangan mereka untuk memastikan prosesnya itu berjalan, dan ini harapannya bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di sana ya. Tapi sampai hari ini misalnya Konflik yang terjadi di Desa Bangkal menambah deretan rapor merah operasi perusahaan perkebunan yang telah melahirkan konflik agraria dan korban jiwa. Selama 2 periode pemerintahan Jokowi terjadi sedikitnya 2.710 konflik agraria. Dari jumlah itu, perusahaan perkebunan dan penerbitan perpanjangan HGU menjadi penyebab konflik agraria. Pemerintah seharusnya menjatuhkan sanksi berat kepada perusahaan, termasuk mengevaluasi penerbitan konsesi karena telah merampas tanah warga. Di sisi lain, alih-alih menyelesaikan konflik, aparat justru dikerahkan untuk menyerang warga yang memperjuangkan hak atas tanahnya. Kasus Seruyan menjadi pelajaran berharga. Jika saja Pemda ikut memfasilitasi warga terkait pengadaan kebun plasma, tragedi Seruyan tidak akan terjadi. Tim Liputan melaporkan untuk Apa Kabar.